Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 beranggotakan Abdullah, Muhammad Fajri Waldana, Muhammad Askari, dan saya sendiri Rifka Sirajudin. Pada hari ini kami akan menjelaskan mengenai materi integral fungsi rasional. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke materi yang pertama. Mengenai sejarah kalkulus, periode zaman kuno, beberapa pemikiran tentang kalkulus integral telah muncul, tetapi tidak dikembangkan dengan baik dan sistematis. Perhitungan volume dan luas yang merupakan fungsi utama dari kalkulus integral bisa ditelusuri kembali pada papirus Muswa, Mesir pada tahun 1800 sebelum Masehi. Pada papirus tersebut, orang Mesir telah mampu menghitung volume piramida terpancung. Archimedes mengembangkan pemikiran ini lebih jauh dan menciptakan heuristik yang menyerupai kalkulus integral. Pada zaman pertengahan, matematikawan India Aryabhata menggunakan konsep kecil tak terhingga pada tahun 499 dan mengekspresikan masalah astronomi dalam bentuk persamaan diferensial dasar. Persamaan ini kemudian mengantar Bhaskara II pada abad ke-12 untuk mengembangkan bentuk awal turunan yang mewakili perubahan yang sangat kecil tak terhingga dan menjelaskan bentuk awal dari teorema Role. Oke, next. Lalu pada sekitar tahun 1000, matematikawan Irak Ibnu Al-Haytham Al-Hasan menjadi orang pertama yang menurunkan rumus perhitungan hasil jumlah pangkat 4 dan dengan menggunakan induksi matematika. Dia mengembangkan suatu metode untuk menurunkan rumus umum dari hasil pangkat integral yang sangat penting terhadap perkembangan kalkulus integral. Pada abad ke-12, seorang Persia Saraf al-Din al-Tuzi menemukan turunan dari fungsi kubik, sebuah hasil yang penting dalam kalkulus diferensial. Pada abad ke-14, Madaya bersama dengan matematikawan astronom dari Mazhab Astronomi dan Matematika Kerala menjelaskan kasus khusus dari Deret Taylor yang dituliskan dalam teks Yuktibaza. Penggunaan kalkulus modern dimulai di Eropa pada abad ke-17 sewaktu Isaac Newton dan Gottfried Wilhelm Leibniz mengembangkan prinsip dasar kalkulus. Hasil kerja mereka kemudian memberikan pengaruh yang kuat terhadap perkembangan fisika. Aplikasi kalkulus diferensial meliputi perhitungan kecepatan dan percepatan, kemiringan suatu kurva, dan optimalisasi. Aplikasi dari kalkulus integral meliputi perhitungan luas, volume, panjang busur, pusat massa, keringan, dan tekanan. Aplikasi lebih jauh meliputi deret pangkat dan deret Fourier. Berikut tokoh ilmuwan kalkulus: ada Archimedes, Aryabhata, Ibnu Al-Haytham, Gottfried Wilhelm Leibniz, Isaac Newton. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Bro Askari, Muhammad Askari, mengenai integral fungsi rasional, penyebab faktor linear tak berulang, dan penyebab faktor linear berulang. Kepada Askari kami persilahkan. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai integral fungsi rasional. Berdasarkan definisi, fungsi rasional merupakan pembagian dua fungsi polinomial P dan Q, di mana Q tidak boleh sama dengan 0, dengan tanpa suatu faktor yang umum. Fungsi rasional di mana orde polinomial pembilangnya lebih rendah dibandingkan dengan orde polinomial penyebutnya disebut fungsi rasional wajar, sedangkan yang lainnya disebut fungsi rasional tak wajar. Setiap fungsi rasional tak wajar dapat direduksi menjadi beberapa bentuk, yang merupakan penjumlahan polinomial dan suatu fungsi rasional yang wajar. Sebagai contoh fungsi rasional tak wajar yaitu integral x kuadrat per x kurang 1 dx sama dengan integral x tambah 1 dx ditambah integral 1 x kurang 1 dx menjadi 1/2 x kuadrat tambah x tambah ln x kurang 1 plus c. Penyebut merupakan faktor linear tak berulang. Bentuk polinomial
penyebut Q dapat ditulis dalam bentuk Qx sama dengan X kurang A1 dikali X kurang A2 sampai dengan X kurang AN. Dalam kasus ini, P per Q dapat dituliskan Px per Qx sama dengan A1 per X kurang A1 ditambah A2 per X kurang A2 ditambah sampai dengan AN per X kurang AN. Di mana A1, A2 sampai dengan AN merupakan bilangan yang akan dicari dengan mengintegrasikan kedua ruas pada persamaan akan diperoleh integral Px per Qx dx sama dengan integral buka kurung A1 per X kurang A1 ditambah A2 per X kurang A2 ditambah sama dengan AN per X kurang AN tutup kurung dx. Next. Berikut adalah contoh soal dari penyebut merupakan faktor linear tak berulang. Selesaikan integral dari integral X per X kuadrat dikurang 5X tambah 6 dx. Penyelesaian, faktorisasi penyebut X kuadrat kurang 5X tambah N menjadi X kurang 2 dikali X kurang 3. Kemudian persamaan dapat dituliskan menjadi X per X kurang 2 dikali X kurang 3 sama dengan A per X kurang 2 ditambah B per X kurang 3. Untuk mendapatkan nilai dari A dan B dapat dilakukan dua cara, yaitu menyamakan penyebut dari persamaan. X per X kurang 2 dikali X kurang 3 sama dengan A per X kurang 2 ditambah B per X kurang 3 sama dengan A dikali X kurang 3 ditambah B dikali X kurang 2 per X kurang 2 dikali X kurang 3. Menjadi A ditambah B dalam kurung dikali X dikurang buka kurung 3A tambah 2B tutup kurung dibagi X kurang 2 dikali X kurang 3. Dengan membandingkan persamaan pada sebelah kiri dan sebelah kanan dapat diperoleh A ditambah B kali X sama dengan X, di mana A tambah B sama dengan 1 dan min 3A kurang 2B sama dengan 0. Dengan mensubstitusi kedua persamaan diperoleh A sama dengan min 2 dan B sama dengan 3. Selanjutnya, mula-mula kita mencari nilai A dengan mengalihkan kedua ruas dengan penyebut A. X dikali X kurang 2 per X kurang 2 dikali X kurang 3 sama dengan A dikali X kurang 2 per X kurang 2 ditambah B dikali X kurang 2 per X kurang 3. X per X kurang 3 sama dengan A ditambah B dikali X kurang 2 per X kurang 3. Agar X sama dengan 2 sama dengan 0, maka X sama dengan 2. Dengan memasukkan nilai X sama dengan 2 pada persamaan sebelumnya, akan diperoleh 2 per 2 kurang 3 sama dengan A ditambah B dikali 2 kurang 2 per 2 kurang 3. Sehingga dapat didapatkan nilai A dengan min 2. Dengan cara yang sama diperoleh X dikali X kurang 3 per X kurang 2 dikali X kurang 3 sama dengan A dikali X kurang 3 per X kurang 2 ditambah B dikali X kurang 3 per X kurang 3. Sehingga didapat jadi bagaimana ini? Lanjut dari mana? Langsung lagi baca yang tadi. Tadi baca. Sama dengan Next message. sama dengan len X kurang 3 pangkat 3 per X kurang 2 pangkat 2 plus C. Next. Penyebut merupakan faktor linear berulang. Jika polinomial Q berupa faktor X dikurang A pangkat N, di mana N lebih dari sama dengan 2, dekomposisi parsial fraksi dari P per Q haruslah mengikuti bentuk Px per Qx sama dengan A1 per X kurang A ditambah A2 per X kurang A pangkat 2 ditambah sama dengan AN per X kurang A pangkat N, di mana A1, A2 sampai AN merupakan bilangan yang akan dicari.
Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Fajri. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya Muhammad Fajri Waldana mengenai lanjutan dari penyebut faktor linear berulang, penyebut faktor kuadratik tak berulang, dan penyebut faktor kuadratik tak tereduksi. Kepada Muhammad Fajri kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan contoh soal tentang penyebut merupakan faktor linear berulang. Contoh soalnya yaitu selesaikan integral dx per x dalam kurung x kurang 1 pangkat 2. Penyelesaiannya yaitu 1 per x kurang x kali x kurang 1 pangkat 2 sama dengan a per x tambah b per x kurang 1 ditambah c per x kurang 1 pangkat 2. Selanjutnya nilai a, b, dan c dicari dengan cara sebagai berikut. 1 per x kali x kurang 1 pangkat 2 sama dengan a per x ditambah b per x kurang 1 ditambah c per x kurang 1 pangkat 2 menjadi x per x kali x kurang 1 pangkat 2 sama dengan ax per x ditambah bx per x kurang 1 tambah cx per x kurang 1 pangkat 2. Jika x sama dengan 0, jika x-nya sama dengan 0, maka 1 per x kurang 1 pangkat 2 sama dengan a, yaitu a-nya sama dengan 1. Lalu, x kurang 1 pangkat 2 per x kali x kurang 1 pangkat 2 sama dengan a dikali x kurang 1 pangkat 2 per x ditambah b kali x kurang 1 pangkat 2 per x tambah 1 ditambah c dikali x kurang 1 pangkat 2 per x kurang 1 pangkat 2 sama dengan 1 per x sama dengan c. Jika x dikurang 1 pangkat 2 sama dengan 0, maka x sama dengan 1. Yaitu 1 per 1 sama dengan c, jadi c-nya adalah 1. Next. Lalu dengan memasukkan nilai A dan C ke dalam persamaan semula akan diperoleh 1 per X kali X kurang 1 pangkat 2 sama dengan X kurang 1 pangkat 2 ditambah BX dikali X kurang 1 ditambah X per X dikali X kurang 1 pangkat 2. 1 per X kali X kurang 1 pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 dikurang 2x ditambah 1 ditambah bx pangkat 2 dikurang bx ditambah x per x dikali x kurang 1 tambah x kali x kurang 1 pangkat 2 sama dengan b ditambah 1 dikali x pangkat 2 ditambah min b dikurang 1 dikali x ditambah 1 per x kali x kurang 1 pangkat 2. Dari persamaan di atas diperoleh B sama dengan min 1. Jadi, integral dx per x kurang x kali x kurang 1 pangkat 2 sama dengan integral 1 per x dx dikurang integral dx per x kurang 1 ditambah integral dx per x kurang 1 pangkat 2 sama dengan ln x kurang ln x kurang 1 dikurang 1 per x kurang 1 tambah c sama dengan ln x per x kurang 1 ditambah dikurang 1 per x kurang 1 tambah c. Next. Penyebut mempunyai faktor kuadratik tak berulang tak tereduksi. Jika polinomial Q mempunyai faktor kuadratik tak berulang tak tereduksi, AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C, dekomposisi parsial fraksi dari P per Q haruslah mengikuti bentuk AX ditambah B per AX pangkat 2 ditambah BX tambah C, di mana A dan B merupakan bilangan real yang akan dicari. Next. Contoh soal dari penyebutan mempunyai faktor kuadratik tak berulang tak tereduksi, yaitu
selesaikan integral 5x pangkat 2 ditambah 3x kurang 2 per x pangkat 2 kurang 1 dx. Penyelesaiannya yaitu Qx sama dengan x pangkat 2 dikurang 1 sama dengan x kurang 1 dikali x pangkat 2 tambah x tambah 1. 5x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 2 per x pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 5x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 2 per x kurang 1 dikali x pangkat 2 tambah x tambah 1 sama dengan A per X kurang 1 ditambah BX ditambah C per X2 tambah X tambah 1. Selanjutnya, nilai A, B, dan C dicari dengan cara sebagai berikut. 5X pangkat 2 ditambah 3X dikurang 2 per X kurang 1 kali X2 ditambah X tambah 1 sama dengan A kali X2 tambah X tambah 1 ditambah BX tambah C dikali X dikurang 1 per X kurang 1 dikali X2 ditambah X ditambah 1 sama dengan AX pangkat 2 ditambah AX ditambah A ditambah BX pangkat 2 dikurang BX ditambah CX dikurang C per X kurang 1 dikali X2 ditambah X tambah 1 sama dengan A tambah B X pangkat 2 ditambah A kurang B tambah C kali X tambah A kurang C per X kurang 1 dikali X2 ditambah X tambah 1. Lalu A tambah B kali X pangkat 2 sama dengan 5X pangkat 2. Jadi A tambah B sama dengan 5. A kurang B tambah C X sama dengan 3X. Menjadi A kurang B tambah C itu sama dengan 3. A dikurang C sama dengan min 2. Jadi A sama dengan C dikurang 2. B sama dengan 5 kurang A menjadi B sama dengan 5 kurang C tambah 2 kurang 7 kurang C. Lalu C ditambah C sama dengan 3 menjadi 3C. Lalu B-nya B sama dengan 7 dikurang 4 A kurang 4 kurang 2 integral 5x2 ditambah 3x dikurang 2 per x2 x pangkat 2 dikurang 1 dx sama dengan integral 2 per x kurang 1 dx ditambah integral 3x tambah 4 per x pangkat 2 ditambah x tambah 1 dx. Lalu integral 2 per x kurang 1 dx sama dengan 2 ln x kurang 1. Lalu selanjutnya yaitu integral 3x tambah 4 per x pangkat 2 ditambah x tambah 1 dx sama dengan integral 3x tambah 4 per x tambah 1/2 pangkat 2 ditambah 3 per 4 dx menjadi U sama dengan X tambah 1/2 sama dengan DU per DX sama dengan 3U integral 3U dikurang 3/2 ditambah 8/2 per U pangkat 2 ditambah 3/4 DU sama dengan integral 3U tambah 5/2 per U pangkat 2 ditambah 3/4 DU sama dengan integral 3U per U2 U pangkat 2 ditambah 3/4 DU tambah 5/2 integral DU per U pangkat 2 ditambah 3/4. Lalu 3 integral U per U pangkat 2 ditambah 3/4 dx sama dengan 3/2 ln dalam kurung U2 tambah 3/4 tutup kurung sama dengan 3/2 ln buka kurung X tambah 1/2 pangkat 2 ditambah 3/4 tutup kurung sama dengan 3/2 ln
dalam kurung X2 ditambah X pangkat 2 ditambah X tambah 1. Lalu 5/2 integral du per U pangkat 2 ditambah 3/4 sama menjadi U sama dengan akar 3/4 tan theta. Menjadi du sama dengan akar 3/4 sek pangkat 2 theta d theta. Sama dengan 5 per akar 3 integral sek pangkat 2 theta d theta per tan pangkat 2 theta tambah 1 sama dengan 5 per akar 3 integral d theta sama dengan 5 per akar 3 theta sama dengan 5 per akar 3 tan min 1 dalam kurung du per akar 3 sama dengan 5 per akar 3 tan min 1 dalam kurung 2x ditambah 1 per akar 3. Jadi integral 5x 2 ditambah 3x dikurang 2 per x pangkat 2 dikurang 1 dx sama dengan x pangkat 3 kurang 1 dx sama dengan 2 lan dikali x kurang 1 ditambah 3/2 lan x2 tambah x tambah 1 tambah 5 per akar 3 tan min 1 2x tambah 1 per akar 3 tambah c. Baik, terima kasih kepada saudara saya Muhammad Fajri Waldana. Selanjutnya untuk melanjutkan materi kami persilakan kepada saudara Abdullah. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi kelompok 4 pada pembahasan penyebut mempunyai faktor kuadratik berulang tak tereduksi. Jika polinomial Q mempunyai faktor kuadratik berulang tak tereduksi, AX pangkat 2 tambah BX tambah C, dekomposisi parsial fraksi dari P per Q haruslah mengikuti rumus A1X ditambah B1 per AX pangkat 2 ditambah BX tambah C ditambah A pangkat 2X, A2X ditambah B2 per AX pangkat 2 ditambah BX tambah C pangkat 2 tutup kurung. Ditambah hingga AN X tambah BN per buka kurung AX pangkat 2 ditambah BX tambah C tutup kurung N, di mana A dan B merupakan bilangan real yang akan dicari. Contoh soal. Integral X pangkat 3 ditambah 1 per X pangkat 2 ditambah P tutup kurung pangkat 2 dx. Penyelesaian. X pangkat 3 ditambah X pangkat 3 ditambah 1 per X pangkat 2 ditambah 4 tutup kurung pangkat 2 sama dengan AX ditambah B per buka kurung X pangkat 2 ditambah 4 tutup kurung ditambah CX tambah D per buka kurung X pangkat 2 ditambah P tutup kurung pangkat 2 sama dengan buka kurung AX tambah B tutup kurung lalu buka kurung X pangkat 2 ditambah P tutup kurung tambah CX ditambah D per buka kurung X pangkat 2 ditambah P tutup kurung pangkat 2, di mana AX pangkat 3 ditambah P dikali AX tambah BX pangkat 2 ditambah 4B ditambah CX ditambah D per buka kurung X pangkat 2 ditambah P tutup kurung pangkat 2 sama dengan AX pangkat 3 ditambah BX pangkat 2
ditambah buka kurung C ditambah P A tutup kurung X ditambah D ditambah 4B per X pangkat 2 tambah 4 tutup kurung pangkat 2. AX pangkat 3 sama dengan X pangkat 3. Jadi A sama dengan 1, B sama dengan 0, C tambah 4A sama dengan 0, di mana C sama dengan 4, D dikurang 4B sama dengan 1, dan D sama dengan 1. Lalu integral X pangkat 3 ditambah 1 per buka kurung X pangkat 2 ditambah 4 tutup kurung pangkat 2 dx sama dengan integral X per X pangkat 2 ditambah 4 dx ditambah integral min 4X tambah 1 per X pangkat 2 ditambah 4 tutup kurung pangkat 2 dx sama dengan integral X per X pangkat 2 tambah 4 dx dikurang integral 4X per X pangkat 2 ditambah 4 tutup kurung pangkat 2 dx ditambah integral 1 seper X pangkat 2 ditambah 4 tutup kurung pangkat 2 dx. Integral X per X pangkat 2 ditambah 4 dx, di mana U sama dengan X pangkat 2 ditambah 4, menjadi DU sama dengan dx 2X dx. Integral X per X pangkat 2 tambah 4 dx sama dengan 1/2 integral DU per U sama dengan 1/2 ln U sama dengan 1/2 ln X pangkat 2 tambah 4. Integral X per X pangkat 2 tambah 4 dx sama dengan integral 4X per X pangkat 2 ditambah 4 tutup kurung D tutup kurung 2 dx, di mana U sama dengan X pangkat 2 tambah 4 menjadi DU sama dengan 2X kali dx. Selanjutnya integral X per X pangkat 2 ditambah 4 dx sama dengan 1/2 integral DU per U sama dengan 1/2 ln U sama dengan 1/2 ln X pangkat 2 ditambah 4. Integral 4X per X pangkat 2 ditambah 4 tutup kurung pangkat 2 dx, di mana U sama dengan X pangkat 2 tambah 4 menjadi DU sama dengan 2X dikali dx. Lalu integral seper X pangkat 2 tambah 4 tutup kurung 2 dx, di mana X sama dengan 2 tan theta menjadi dx sama dengan 2 sekan pangkat 2 theta d theta. Integral seper X pangkat 2 ditambah 4 tutup kurung pangkat 2 dx sama dengan integral 2 sekan pangkat 2 theta d theta per 4 tan pangkat 2 theta ditambah 4 tutup kurung pangkat 2 sama dengan integral 2 sekan pangkat 2 theta d theta per 16 buka kurung tan pangkat 2 theta ditambah 1 tutup kurung pangkat 2 sama dengan 1/8 integral sekan pangkat 2 theta d theta per sekan pangkat 4 theta sama dengan 1/8 integral cos pangkat 2 theta d theta sama dengan 1/8 integral 1/2 buka kurung 1 ditambah cos 2 theta tutup kurung d theta sama dengan 1/16 integral 1 ditambah cos 2 theta tutup kurung d theta sama dengan 1/16 buka kurung theta ditambah 1/2 sin 2 theta tutup kurung sama dengan 1/16 buka kurung theta tambah sin theta kali cos theta tutup kurung. Integral seper X pangkat 2 ditambah 4 tutup kurung pangkat 2 dx sama dengan 1/16 buka kurung tan min 1 buka kurung X per 2 tutup kurung ditambah 2X per X pangkat 2 ditambah 4 tutup kurung sama dengan 1/6 tan min 1
buka kurung X per 2 tutup kurung ditambah X per 8 buka kurung X pangkat 2 ditambah 4 tutup kurung. Jadi integral X pangkat 3 ditambah 1 per X pangkat 2 ditambah 4 tutup kurung pangkat 2 dx sama dengan 1/2 ln buka kurung X pangkat 2 ditambah 4 ditambah 2 per X pangkat 2 ditambah 4 ditambah 1/6 tan min 1 X per 2 ditambah X per 8 X pangkat 2 ditambah 4 ditambah C. Kemudian pengaplikasian integral pada kehidupan sehari-hari. Pada bidang teknik. Pada bidang teknik, penggunaan turunan dapat membantu programmer dalam pembuatan aplikasi dari mesin-mesin yang handal. Contohnya, para engineer dalam membuat atau mendesain mesin-mesin pesawat terbang. Lalu contoh yang kedua pada bidang ekonomi. Operasi hitung integral dapat diterapkan dalam persoalan ekonomi. Misalnya, dalam integral tak tertentu digunakan menghitung fungsi total dan dalam integral tertentu digunakan untuk menghitung surplus konsumen dan surplus produsen. Jika diketahui fungsi demand dan supply suatu barang, operasi hitung integral dapat dipakai untuk menghitung surplus konsumen dan surplus produsen pada saat market equilibrium atau pada tingkat harga tertentu. Contoh yang ketiga pada bidang fisika. Besaran turunan adalah besaran yang terbentuk dari satu atau lebih besaran pokok yang ada. Besaran adalah segala sesuatu yang memiliki nilai dan dapat dinyatakan sebagai angka. Misalnya adalah luas yang merupakan hasil turunan satuan panjang dengan satuan meter persegi atau M pangkat 2. Luas didapat dari mengalikan panjang dengan panjang. Lalu contoh yang terakhir pada bidang teknologi yaitu penggunaan laju tetesan minyak dari tangki untuk menentukan jumlah kebocoran selama selang waktu tertentu. Baiklah, itulah pembahasan kami mengenai kalkulus 2. Selanjutnya saya berikan kepada moderator. Baik. Tadi telah kami sampaikan mengenai materi kami dari kelompok 4, tema integral fungsi rasional. Mewakili teman-teman kelompok 4, kami ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan teknis dan juga penyalah sebutan dalam penyalah sebutannya. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.